Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Sehat semua ya? Sehat. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya seperti biasa kita berdoa. Akbar, silakan ketua kelas langsung dipimpin doa. Okay, my friend. Okay, my friend. Before we start to study, let's try our get together. Study bigger. Finish. Done, habis. Greeting our teacher. Good morning, sir. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sit down, please. Nah, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ketua kelas? Masuk semua ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berarti langsung saja anak-anak ya. Sebelum kita mulai materinya, Bapak akan memberikan pertanyaan ya. Bisa dilihat di proyektor ya. Pertanyaannya lihat di layar anak-anak ya. Pertanyaannya yang pertama, bagaimana potensi sumber daya alam Indonesia? Coba Rehal. Iya Rehal. Potensi sumber daya alam Indonesia. Sumber daya alam Indonesia sangat kaya, misalkan hutan, laut, minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Oke, gimana Akbar? Oke, tepuk tangannya. Nah, ini kembali lagi lihat ke layar kita ya. Jadi pertanyaan yang kedua, apa penyebab perubahan potensi sumber daya alam? Coba ketua kelas Akbar. Penyebab perubahan potensi sumber daya alam, selain faktor alam yang terjadi secara alami, perubahan potensi sumber daya alam di Indonesia juga bisa terjadi akibat ulah para manusia. Ya, jadi selain dari alam, perubahannya juga oleh ulah manusia ya. Benar enggak Koiru Nisa? Benar, tepuk tangan. Oke. Jadi sebelum kita lanjutkan anak-anak ya. Ini coba yang pertama ya. Pertanyaannya bisa lihat di ini ya. Di proyektor. Nah, silakan ya. Pertanyaan pertama di sini, orang tuamu bekerja sebagai apa? Ya. Anissa, mana Anissa? Petani. Ya, kemudian pertanyaan kedua, pendapatan yang diperoleh orang tuamu digunakan untuk apa? Coba gantian Nazifa. Kebutuhan pokok atau memenuhi kebutuhan keluarga. Sama ya. Pertanyaan-pertanyaan tadi berkaitan dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Sebelum kita masuk ke materi, kita perhatikan di proyektor ya. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pelaku ekonomi rumah tangga konsumen dengan baik ya. Yang kedua, peserta didik mampu memahami pelaku ekonomi rumah tangga produsen dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi pelaku ekonomi rumah tangga pemerintah. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menganalisis perilaku ekonomi masyarakat luar negeri dengan tepat. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak ya. Oke, kita lanjut ke kegiatan pembelajaran inti kita.
Bisa terlihat jelas ya di proyektor ya. Gimana anak-anak, jelas? Ya, materi, aktivitas kegiatan ekonomi pelaku ekonomi ya, atau pelaku ekonomi. Di sini isinya rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Rumah tangga yang pertama itu adalah rumah tangga konsumen ya. Bisa dilihat di proyektor rumah tangga konsumen itu atau RTK merupakan sekelompok orang atau badan yang melakukan kegiatan konsumsi. Jadi rumah tangga konsumen itu bagian mengkonsumsi. Tahu ya mengkonsumsi? Memakan, meminum, memakai ya. Kita lihat dari tayangan ya di layar bahwa ada orang yang membutuhkan baju, ada yang sedang makan, dan ada yang lagi berbelanja kebutuhan sehari-hari ya. Kemudian yang kedua adalah rumah tangga produsen. Ini produsen, rumah tangga produsen itu organisasi atau badan yang dikembangkan untuk menghasilkan barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi ya, tuh. Jadi kalau konsumen tadi memakai, memakan, menggunakan. Kalau produsen membuat. Misalkan di gambar kita lihat ada orang atau badan usaha yang membuat kue ya untuk dijual. Kemudian ada lagi gambar satunya yaitu sedang membuat kerajinan ya, misalkan pot dan lain sebagainya seperti di gambar. Kemudian ini video terakhir bisa dilihat di situ ada perakitan mobil ya. Nah, jadi dari hasil perakitan mobil ini didistribusikan ya, ini tugasnya rumah tangga produsen. Selanjutnya apa lagi? Nah, rumah tangga pemerintah. Nah, selain kita yang punya rumah tangga, pemerintah juga punya rumah tangga ya. Rumah tangga pemerintah ini tugasnya pengatur dan penentu kebijakan pemerintah di sebuah wilayah, suatu wilayah atau negara. Kita lanjutkan. Nah, yang berikutnya adalah kita lihat rumah tangga masyarakat luar negeri ya. Nah, rumah tangga masyarakat luar negeri ini tugasnya untuk mengekspor dan impor barang di sini ya. Tuh. Jadi bisa dilihat dalam gambar tayangan ya. Di sini ada kegiatan yang dilakukan di pelabuhan dan di pabrik ekspor impor. Baik anak-anak ya, untuk memperjelas materi kita hari ini ada beberapa tayangan video barang dan jasa yang mereka butuhkan. Dari sini terlihat bahwa ada interaksi antara rumah tangga keluarga dan rumah tangga perusahaan yang menyebabkan terjadinya aliran arus uang dan arus barang atau jasa. Ya, semacam interaksi saling menguntungkan gitu. Rumah tangga keluarga atau konsumen memperoleh barang-barang dengan cara membeli dari produsen atau perusahaan, sedangkan perusahaan membuat barang-barang tersebut dengan cara membayar konsumen yang bekerja pada perusahaan itu. Pelaku ekonomi yang kedua yaitu rumah tangga perusahaan. Maka rumah tangga perusahaan menggunakan faktor produksi berupa tenaga kerja yang ditawarkan oleh rumah tangga keluarga atau konsumen. Sebagai balas jasa atas faktor produksi ini, rumah tangga produsen memberikan upah atau gaji kepada rumah tangga keluarga atau konsumen. Dan saat rumah tangga keluarga atau konsumen membutuhkan baju, semisal buat lebaran, maka rumah tangga keluarga atau konsumen. Video yang kedua ya, ini kita tampilkan video tentang akibat musim kemarau yang saat ini melanda sejumlah petani karet di Desa Pengabuan, Kecamatan ya, Abak, Kabupaten Penukal Abak, ya, Matang Ilir. Nah, ini video yang terakhir ya anak-anak ya, tentang UMKM. Nah, silakan dilihat di layar ya. Hai semua, ketemu lagi sama video aku tentang Luna. UMKM. Selamat datang di channel Ngomongin Uang. Di video kali ini aku mau bahas sesuatu yang dekat sama kita semua, yaitu tantangan usaha kecil dan menengah, atau yang lebih sering kita kenal dengan nama UMKM. Siapa aja nih Sobat Ngomu yang punya usaha kecil dan menengah? Buat Sobat Ngomu yang punya usaha kecil, misalnya nih kayak toko kecil, kedai, home industry, jualan online, atau bisa juga punya usaha jasa,
kalian semua adalah pahlawan ekonomi Indonesia. Karena menurut data dari Kementerian Koperasi dan UMKM, pelaku usaha kecil dan menengah ini nyumbang 61% PDB kita di tahun 2020. Luar biasa banget ya. Gak cuma itu aja, sampai tahun 2020, UMKM tuh juga mempekerjakan 117 juta orang, atau sekitar 97% dari total angkatan kerja di Indonesia. Yap, UMKM adalah tulang punggung ekonomi negara kita, yang terbukti nyata udah nyelamatin Indonesia dari banyak krisis keuangan, kayak di tahun 98 dan juga 2008, di mana nih, ketika perusahaan besar tuh banyak yang lesu bahkan bangkrut, UMKM mampu nyerap tenaga kerja dan akhirnya ngangkat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tapi, meskipun UMKM punya peranan luar biasa dalam ekonomi kita, sayangnya nih, ngebangun bisnis kecil tuh nggak gampang, khususnya di tahun-tahun pertama. Nggak sedikit juga gitu para pelaku usaha UMKM. Baik anak-anak ya, coba setelah kita saksikan video tadi, pasti dalam diri kalian akan ada pertanyaan ya tentang video tersebut kan. Apa masalahnya, gimana pemecahannya. Coba ini salah satu ya, kita pasti ada pertanyaan semua kan? Ya, kita coba Femi. Kira-kira nanti dulu, kira-kira dari tayangan video tadi ya, Femi ya. Ada ya? Ada, silakan Femi coba. Ya. Ada yang mau jawab? Nah, Aninda silakan. Benar ya, jadi dalam video yang kita tayangkan tadi itu ada produsen yang sedang membuat kue. Itu adalah contoh dari rumah tangga produksi. Tuh, membuat kue. Jadi kita lanjutkan anak-anak ya. Nanti kalian cari permasalahannya tentang video tadi ya. Boleh menggunakan buku ya. Boleh menggunakan HP lewat internet. Dan dicampur dengan pendapat kalian ya. Jadi dipadukan nanti pada saat diskusi permasalahannya apa, pemecahan masalahnya gimana. Nah, baik, langsung saja kita bagi kelompok. Kelompoknya seperti ini saja anak-anak ya. Nah, jadi kita bentuk 4 kelompok ya. Kelompok pertama Akbar ya. Nah, tentang apa tadi? Karet ya. Nah, permasalahan karet. Kemudian Rehan tentang UMKM. Sini, siapa ketuanya? Hah? Safa, tentang apa Fa? Sini. Karet apa UMKM? UMKM. Sana tentang karet. Baik ya. Jadi di sini Bapak akan membagikan LKPD ya. Ini untuk kelompok masing-masing LKPD-nya. Nah, pas. Sudah pas 4? Sudah kebagian semua? Oke, sudah kebagian semua. Nah, silakan kalian kerjakan sesuai LKPD yang digunakan. Di situ ada petunjuknya, ya. Gambar ilustrasinya juga saya sudah buatkan di situ. Silakan di ini, ya, disiapkan LKPD-nya. Nah, jadi itu yang kalian kerjakan, kalian diskusikan. Selamat berdiskusi, ya. Semoga hasilnya bisa maksimal. Silakan. Kalau ada yang ditanyakan nanti tanya sama Bapak ya. Hari ini tanggal 20. Hari ini tanggal 20 ya. Silakan buku IPS-nya dibuka ya. Bagian yang nyatat, kemudian bagian nyari dari HP silakan HP-nya dikeluarkan. Kalian bisa nyari lewat internet.
Sudah selesai semua anak-anak? Sudah selesai semua ya? Oke, berarti kita siap presentasi. Tapi sebelum presentasi, kita ice breaking dulu. Baik ya, silakan berdiri, mundurkan kursinya dulu. Kita ice breaking. Ice breaking untuk menghilangkan ngantuk ya. Kita tangan ke depan dulu, kayak olahraga ya, semuanya ya. Getarkan. Bilang, ayo, 1, nanti Pak hitung dulu. Oke, 1, 2, 3. Ke atas. Ke samping. Oke, sudah cukup ya. Kayaknya sudah mau raut wajahnya sudah bagus semua ya. Oke, silakan kelompok 1 ya. Nah, ini Hardi sama Fauzi ya. Oke. Jadi silakan perkenalkan diri dulu Fauzi. Dari kelompok berapa? Anggotanya siapa? Silakan. Perkenalkan, saya dari kelompok 1. Ya. Anggotanya siapa aja? Akbar Dwi Handika, M. Rafa, Hadi Fadila, Fauzi Abdillah, Ya. Abdullah Alfa. Ya. Silakan langsung dipresentasikan hasil diskusinya. Pencarian masalah, analisis. Setelah kami analisis bersama kami kelompok 1 menemukan permasalahan. Pada gambar adalah murahnya harga getah karet. Penyebab yang menjadi murahnya getah karet adalah semakin banyaknya negara penghasil getah karet. Kualitas getah karet yang kalah dengan negara lain. Ya. Pemecah masalah adalah kasus murahnya getah karet tersebut adalah pemerintah berusaha mencari solusi bekerjasama untuk menjalin hubungan dengan negara pengelola getah karet. Petani karet harus memperbaiki kualitas getah karetnya agar kualitas getah karetnya dapat bersaing dengan negara lain. Oke, ya. Cukup jelas hasil presentasi dari kelompok 2. Kelompok 1 ya. Gimana tanggapannya? Baik, sudah? Oh, iya. Mungkin ada yang bertanya kelompok ini kelompok 1 ya. Kelompok 3. Silakan, Rehan. Nah, Solusi yang tepat adalah menghemat pengeluaran untuk kebutuhan yang tidak perlu serta mencari pekerjaan sampingan, misalkan sebagai pekerja buruh panen sawit maupun menanam sayuran. Oke, baik. Sudah cukup bagus. Silakan kembali ya. Nah. Ini kelompok 3. Silakan siapa yang mau maju perwakilannya. Coba disimak ya kelompok 3. Perkenalkan dulu kelompok berapa?
Sudah selesai? Mbak, ada yang ditanyakan mungkin? Tinggal ini ya, Hadi. Apa solusi yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi pengangguran? Untuk mengurangi pengangguran, pemerintahan sebaiknya mengadakan pelatihan keterampilan kerja dan menyalurkan ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja baru. Gimana? Kelompok yang lain sudah betul? Sudah? Yakin ya? Udah, berarti tepuk tangan, silakan duduk kembali ya. Oke. Baik, itulah hasil diskusi kita tadi ya. Saya rasa hampir semua masalah sudah terpecahkan anak-anak ya. Jadi dari kelompok 1 tentang permasalahan karet ya, dan kelompok 2 tentang permasalahan UMKM, dan kelompok 4 tentang permasalahan karet, kelompok 3 juga tentang permasalahan UMKM. Jadi dari sini kita bisa memahami dari hasil diskusi tadi bahwa di situ ada peran, tadi kita kembali peran rumah tangga konsumen, ya kan? Kemudian peran rumah tangga produsen dan peran pemerintah. Yang terakhir tadi masyarakat luar negeri, yaitu ya. Kemudian ekspor impor, misalkan dalam pabrik sepatu, UMKM pabrik sepatu itu selain dijual di dalam negeri juga bisa dijual ke luar negeri dengan cara mengekspor. Karet pun demikian ya, tadi bahwa kita simpulkan bahwa karet itu permasalahannya selain dari dalam negeri juga biasanya kita mengandalkan ekspor ke luar negeri. Karena kita belum bisa mengolah secara maksimal hasil dari getah karet di negara kita itu. Kemudian kita simpulkan ya. Coba tentang getah karet ya. Coba mulai kelompok 4 kesimpulannya. Silakan. Siapa yang mau membacakan? Ya, silakan. Ya. Tuh ya, jadi kesimpulannya tadi ada 2, coba perwakilannya disimpulkan. Kelompoknya Rehan ya, kelompok 3, silakan. Ya, jadi sudah sangat bagus ya. Kita simpulkan sama-sama bahwa permasalahan karet itu yang pertama ya, permasalahan karet bisa dipecahkan dengan salah satunya tadi mengekspor produk karet ke luar negeri, ke negara yang memproduksi dan membutuhkan. Kemudian apalagi meningkatkan kualitas getah karet ya, itu salah satunya. Itu membutuhkan peran rumah tangga konsumen, produsen maupun pemerintah maupun luar negeri untuk kegiatan ekspor dan impornya. Kemudian yang berikutnya tadi tentang UMKM ya. UMKM pun sama ya. Kalau produk kita bagus maka kita bisa bersaing dengan produk luar negeri ya. Selain itu pelaku UMKM harus siap masuk ke era digital, misalkan berjualan di platform-platform digital ya, atau jual beli online itu. Baik anak-anak, di sini kita akan adakan post test ya. Ada berapa pertanyaan
tentang materi kita hari ini. Jadi bisa lihat lagi ke proyektor ya. Pertanyaan pertama, berikan contoh kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rumah tangga konsumen. Nah, contoh ekonomi yang dilakukan oleh rumah tangga konsumen. Coba kau Irunisa, coba. Contoh kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rumah tangga konsumen, apa misalkan? Membeli sembako. Untuk apa sembako? Nah, kebutuhan hidup dimakan. Sembako itu berhubungan dengan kebutuhan makan. Ya. Jadi, pembelajaran kita sudah hari ini, silakan kalian refleksi sendiri, mana yang perlu diperbaiki. Silakan baca buku, ya. Mana yang perlu perbaiki dari tugas kalian, lihat internet, dan lain sebagainya. Jadi tujuannya untuk memperbaiki tugas kita yang kurang tadi. Itu perlu diperbaiki. Selanjutnya, kalau ada yang tidak tahu, misalkan, oh ini saya kurang paham teman-teman. Bisa saling membantu, ya. Misalnya Akbar nih. Akbar kurang paham dengan apa yang harus ditambahkan, misalkan ada kekurangan tapi dia bingung, ya. Mau menambahkan padahal dia sudah tahu sebenarnya, bisa berkolaborasi atau bekerja sama dengan Rehan misalkan, atau dengan Anissa, Koirunisa, ya, atau Rehal. Tuh, pentingnya kerjasama untuk mencapai hal yang paling baik. Jangan lupa di rumah, anak-anak ya, di rumah membaca materi pelajaran berikutnya, ya, untuk pertemuan kita yang berikutnya. Materinya apa? Silakan bukunya dibuka. Yang belum dipahami sebelum kita belajar, sebelum ketemu pembelajaran berikutnya, silakan cari di internet. Ya, kalau punya kakak SMA boleh tanya ke kakaknya. Ya, ada kakaknya yang kuliah misalkan dan lain sebagainya, ya. Itu bisa ditanyakan. Baik, untuk hari ini kita cukupkan sekian, ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Akbar langsung pimpin doa Bar sebelum pulang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan langsung. Ya, silahkan boleh pulang.